Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang manajemen keuangan dan analisis agribisnis. Latar belakang. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang yang paling penting dalam sebuah perusahaan berskala besar maupun kecil, baik profit maupun non-profit. Akan mempunyai perhatian besar di bidang keuangan, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju. Persaingan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin ketat, belum lagi kondisi perekonomian yang tidak menentu menyebabkan banyak perusahaan yang tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Manajemen keuangan adalah meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Adapun unsur-unsur manajemen keuangan meliputi perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban. Pencatatan transaksi dan data usaha agribisnis. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Sistem pencatatan transaksi keuangan perusahaan termasuk bank menganut sistem tata buku berpasangan atau double entry system. Persamaan dasar akuntansi yang pertama, harta sama dengan hutang tambah modal. Persamaan dasar akuntansi yang kedua, harta bank sama dengan hutang bank tambah modal bank. Yang kedua, tujuan laporan keuangan meliputi yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang dapat membantu pihak-pihak berkepentingan untuk menilai kondisi dan potensi perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, sifat dan keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan bersifat histori, laporan keuangan bersifat umum, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material, laporan keuangan bersifat konservatif, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan adanya berbagai alternatif metode akuntansi. Yang keempat, proses laporan keuangan yang meliputi 1. Bukti transaksi, 2. Tahap pencatatan transaksi ke dalam jurnal, yang ketiga, posting ke buku besar, yang keempat, neraca saldo, yang kelima, ayat jurnal penyesuaian, yang keenam, neraca lajur, yang ketujuh, laporan keuangan, yang kedelapan, jurnal penutup, yang kesembilan, neraca saldo penutup. Yang berikut macam-macam analisis agribisnis. Kita bisa melihat grafik pada gambar di bawah ini. Rumusnya DOL sama dengan persen perubahan dalam EBT per persen perubahan dalam penjualan. Macam-macam analisis agribisnis terdiri dari 1. Rasio keuangan agribisnis, 2. Rasio aktiva, 3. Rasio likuiditas, 4. Rasio keuntungan, 5. Rasio levers. Rumusnya pertemuan persediaan sama dengan harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Yang berikut laporan keuangan dan analisis usaha agribisnis. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, atau yang disajikan dalam berbagai neraca seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan dan laporan lain serta metode penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk schedule dari informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen, industri, dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Yang berikut tujuan dan manfaat laporan keuangan. Yang pertama, tujuan khusus.
Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar. Yang kedua, tujuan umum, yaitu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Dan yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan menafsir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Yang berikut mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Yang ketiga, tujuan kualitatif. Yang pertama, relevansi, yaitu memberi informasi yang benar yang dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, understandability, yaitu informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus dimengerti pemakainya. Dan yang ketiga, verifiability, yaitu hasil laporan keuangan itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama. Dan yang keempat, comparability, yaitu laporan keuangan harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lainnya. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Tujuan dari neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu atau biasanya pada waktu tutup buku. Neraca memuat 3 bagian pokok, antara lain aktiva. Aktiva merupakan bentuk penanaman modal perusahaan yang dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan. Contoh aktiva dalam usaha ternak adalah kandang dan perlengkapannya, persediaan makanan ternak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hutang. Hutang menunjukkan sumber modal yang berasal dari kreditur. Dalam jangka waktu tertentu, pihak perusahaan wajib membayar kembali sumber modal tersebut kepada kreditur. Contohnya, hutang dalam usaha ternak adalah harga pakan, bibit, obat-obatan, vaksin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, modal sendiri merupakan sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Dalam catatan akuntansi, modal sendiri ditentukan dengan mengurangkan modal pinjaman dari jumlah keseluruhan modal yang ditanamkan dalam aktiva. Yang kedua dari bentuk laporan keuangan adalah laporan rugi laba. Laporan rugi laba adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan ini menyajikan pendapatan selama satu periode dan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut pada periode yang sama. Unsur-unsur penting dalam penyusunan laporan rugi laba yaitu ada penghasilan utama, harga pokok penjualan, biaya usaha, dan penghasilan dan biaya di luar biaya pokok. Yang ketiga dari bentuk laporan keuangan adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu. Yang keempat dari bentuk laporan keuangan adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan secara sistematis informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Yang kelima, bentuk laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan diperoleh dengan menghubungkan elemen-elemen dari berbagai aktiva satu dengan lainnya. Dengan mengadakan analisa finansial dari tahun-tahun lalu, akan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari perusahaan serta hasil-hasil yang telah dianggap cukup baik. Aspek-aspek analisis kelayakan usaha.
Yang pertama ada aspek teknis, yang menganalisis unsur teknologi dan cara atau prosedur suatu usaha dilaksanakan. Misalnya, secara teknis, suatu usaha dapat dilakukan oleh pelaku karena telah tersedianya dan dikuasainya teknologi yang diperlukan. Yang kedua, aspek ekonomi, yang menganalisis unsur keuangan dan perekonomian serta perdagangan. Orientasi analisis ekonomi yaitu keuntungan finansial yang akan diperoleh suatu usaha. Yang ketiga, aspek sosial budaya, yang membahas unsur adat istiadat, sosial, dan budaya masyarakat yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan suatu usaha. Misalnya, suatu usaha tidak bertentangan dengan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat. Demikian akhir presentasi kami kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Ibu dan teman-teman memiliki sanggahan, kritik, dan saran, kami berikan kesempatan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.